Udah nih? Udah. Oke, kita wawancara sama Hifzi Khoir. Kita udah bahas nama lu belum sih dulu? Udah, Cing. Udah, Cing. Hifzi itu artinya apa? Masa diulang, Cing? Diedit aja di sini, Cing. Taro. Masukin inilah tayangannya tentang arti nama Hifzi Khoir gitu. Apa kabar Hifzi? Baik, Cing Abdel. Masih dalam fase bersyukur kan dia? Ah? Masih lah, bersyukur terus sih. Bersyukur terus ya? Ya, tapi ini ya udah mulai harus kerja keras lagi. Udah kerja keras lagi. Kemarin Ramadan emang agak bukan agak ya, sibuk banget ya? Iya, alhamdulillah, Cing. Iya. Ya disyukuri aja. Disyukurin ya. Tapi gara-gara itu YouTube jadinya nggak konsisten tuh, Cing. Jadinya kayak ngepost tuh cuma berapa? Main 2 kali doang. Gitu. Selama bulan puasa? Apa sekali doang? 2 kali dah pokoknya. Karena memang waktu untuk bikinnya nggak ada. Iya, parah, Cing. Buat istirahat. Iya. Sabtu Minggu nggak ngambil jam. Waktu buat keluarga. Udah kayak itulah Bang Gading, Iya. Andika Pratama Sabtu Minggu family time. Itu Sabtu aja siaran gitu kadang. Habis itu karena ngantuk kan, itu kan sahur tuh. Pagi siaran sampai siang. Sore tuh sampai ini ngantuk tuh, tidur sampai sore gitu. Sore udah mulai Sore baru berkegiatan lagi. Enggak, alhamdulillah kalau Sabtu Minggu libur, Cing. Oh. Gokil lah. Itu buat keluarganya kapan lo tidur di rumah? Iya, Lebih? Ya mereka ngeliatin saya tidur. Ambil doain, mau tabur bunga. Kakak Boja, iya. Iya. Minggu ada, Cing. Memang Ramadan itu emang penuh berkah, bener ya? Betul, Cing. Bener ya? Bener, alhamdulillah. Berkah secara materi juga banyak. Dari Ya. sekarang udah agak slow nih, Cing. Makanya aku numpang promo show sih. Jangan bilang dulu ya harusnya. Jangan bilang dulu. Harusnya mengalir sendiri ya. Harusnya mengalir udah ketahuan aja. nanti malah Iya. di skip. Iya. Nggak promo kok. Nggak tenang, nggak promo kok. Iya. Tapi GJLS juga lo sibuk kan? Iya itu, jadi tuh malam tuh ada di e-commerce. Abis itu subuhnya ada e-commerce juga tuh. Abis itu Setiap hari? Setiap hari. Cuma yang malam itu Sabtu Minggu enggak. Karena buat Bukan, emang nggak ada jadwal. Kalau ada juga saya ajar, Cing. Mumpung gitu. Iya. Abis itu yang siang tuh ya ada sama GJLS gitu, ada kerjaan-kerjaan lain. Gak tau kenapa pas kemarin tuh malah banyak banget. Pernah tuh kayak hampir seharian gitu 24 jam nggak tidur, Cing. Ngerasain sih kayak Marcel gitu, Cing. Cuman nggak kelihatan aja sih. Kalau Marcel kan di TV. Sebenarnya saya juga gitu, cuman nggak kelihatan aja. Cuma nggak kelihatan ya. Nggak tidurnya mah sama ya. Nggak tidurnya sama. Mana hasilnya beda. Sama kayaknya, Cing. Iya. Duluanan saya malah turunnya. Iya, karena langsung bayar ya. Langsung kalau e-commerce cepat. Kalau Marcel masih nunggu 2 bulan lah paling. Iya. Nabung lah istilahnya. Nabung ya. Iya. Tapi lapar ntar. Kalau nabung kan kapan aja kita ambil bisa ya. Iya. Kalau ini kan harus nunggu belas kasihan. Kapan nih? Kadang manajer nggak bisa, kita turun tangan. Iya. Aduh. Nah, GJLS tapi sekarang masih. Cing, Kan lo alhamdulillah. dikontrak sama Tema Indonesia ya. Iya, ngawur tuh. 100 episode. Iya, 100 episode insya Allah. Udah berapa episode? Berapa? 40-an kali, Cing. Udah 30-an, 40-an kali. Udah banyak juga ya. Iya. Lo di kontraknya itu sebagai GJLS? Sebagai GJLS. Bertiga. Jadi satu kontrak untuk 3 orang nama. Iya. Tapi pernah kita beberapa kali yang kayak cuma berdua karena kayak waktu itu si Rispo sakit tuh. Sama tuh Rispo sibuk banget juga tuh. Kan aku barengan sama Sampai Rispo sakit tuh. ya? Sampai sakit-sakit, Cing. Terakhir dia syuting bareng gue juga pas lagi sakit-sakitnya itu. Oh, yang itu Dewan ya. Komedi. Iya. Iya. Dewan Komedi Indonesia Dia itu. sakit aja lucu juga ya tetap ya si Rispo. Tipes akhirnya kan. DBD. DBD. Kita semua sakit syutingnya ini tuh deg-degan. Karena Takut corona. takut COVID ya. Ternyata dia DBD, emang agak aneh si Rispo ya. Yang lain COVID, dia DBD. Iya. Nah, kalau si Rigen secara personal juga dia kontrak sama Tema. Dia iya. GJLS juga ada gitu. Iya, talent manajemen. Kalau Rigento masuk ke talent manajemen Tema. Kalau GJLS ya di hire sebagai ya talent aja Talent. gitu. Tapi nggak masuk talent manajemen. Lo enggak? Lo ada manajemennya enggak? Ada Di Mas Widi RD manajemen. di RD manajemen. Oh, manajemennya Radit ya? Manajemennya Radit. Raditya Dika. Jalan juga itu. Ada program-program yang jalan di situ. Enggak sih.
Sedih makanya. Yang penting ada CP-nya lah. Yang ya. penting ada CP-nya, iya. Iya. Aduh. Iya. Kalau radio masih? Masih, Cing. Radio tiap hari loh? Enggak. Jadi kok tayangnya tiap hari, Heeh. Senin sampai Jumat, tapi tappingnya tuh setiap weekend, kalau nggak Sabtu Minggu. Oh, tadi lo bilang siang itu tappingnya. Tayangnya kan subuh bukan? Iya betul. Kayak tadi tuh aku siaran dari pagi jam 7 tuh udah siaran sampai jam 12-an tadi. Tapping yang maksudnya? Tapping. Ya tapping, nanti ditayanginya buat subuh. Oh, di Hot FM. Hot FM, betul. Bersama dengan Ustadz Ambia Dahlan. ngomongin apa itu? Ngomongin Fikih atau ngomongin apa gitu? macem-macem. Ya fikih ya gitu. Apa sih fikih? Iya fikih ya, Cing. Iya, Tahu fikih. pura-pura aja. Iya, Iya tahu ya fikih ya. Gue juga kaget, gue juga nggak tahu apanya. Selama ini sama Mama Dede berapa tahun, Cing? Saya juga berarti kita ngobrol-ngobrol doang soalnya. Kita tuh kalau host acara religi cuma opening sama bercanda dikit sama closing ya, Iya, Cing. betul. Sama semangatin ibu-ibu sama bapak-bapak. Ya gitulah, kurang lebih ya kayak Cing Abdel di Mama Dede gitu. Jadi apa ya, aja iya, dibahas. apa aja dibahas. Iya. Karena kan radio dangdut kan. Nah, hubungannya? Iya maksudnya ya pendengarnya ibu-ibu gitu. Oh. Jadi kadang-kadang masalahnya apapun kan ada pertanyaan juga ke Pak Ustadznya. Oh, bacain dari Dari pendengarnya Oke, gitu. Iya. Oke, sekarang ke inti ini basa-basi udah cukup. Masih kurang nih? Enggak. Udah. Ya, lo pengen bikin special show di Oktober. Iya, Cing. Tapi lo sekarang udah mulai jualannya udah mulai. Betul. Aku takut nggak laku, Cing. Takut nggak laku. Makanya dari sekarang nih gitu. Sebenarnya udah dipikirin dari setahun kemarin kan. Mulainya kapan ya jualan ya? Habis itu aku bilang, ada Juni aja lah. Jadi Juni, Juli, Agustus, September 4 bulan tuh. Tapi ada jeda, Cing. Di tengah-tengahnya ada jeda, nggak dijual dulu. Oh, alasannya apa tuh? Apa? Yang nggak ada jedanya itu? Biar kayak yang semoga yang ini habis. Habis itu orang kayak, wah udah habis nih gitu. Tambah dong Tambah, gitu. iya ntar. Tapi jadi ketahuan, Cing. Abdul mah jangan ditanya terlalu detail dong. Ya gitu. Strateginya malah ditanya. Ya gitulah kurang lebih. Enggak. Tapi idenya berapa kapasitasnya? Kapasitasnya itu cuma 100 orang yang buat nonton langsung. Pasti laku dah Amin, itu. amin. Iya, dibuka pertama juga habis kali. Tapi kan aku ada ininya juga, live streamingnya juga. Tapi nggak live ya, pre-record gitu, Cing, nanti. Oke. Itu Jadi nggak berbarengan nih pada saat lo perform di streaming belum ada. Enggak, belum. Nanti akan ada pre-recordnya itu di tanggal 23 Oktobernya. 10 hari setelah acara itulah. Nah, digital download? Digital downloadnya belum tahu nanti. Kan orang ngerekam di itu. Di mana? Di yang itu streaming. Jangan direkam lah. Parah lu kalau rekam. Enggak lah, nggak direkam. Enggak, semoga insya Allah, Cing. Kan ada ya nggak bisa direkam ya? Tekniknya ya? Wih, Cing, jangan kasih tahu, Cing, jangan. Nanti orang malah ngerekam lagi. Iya. Enggak, tapi orang sekarang kayaknya suportif lah walaupun dia Bener. ngerekam dan itu. Penikmat stand up juga kayaknya banyak juga yang digital download anak-anak kan laku Iya, kan? betul. Kalau gitu aku jual deh jadi digital download. Iya lah, laku katanya. Ya, amin. Ada yang hidupnya dari digital download aja udah cukup. Oh iya, Indra Frimawan. Iya. Dia katanya kemarin hidup di Bali 6 bulan tuh dari hasil digital download doang. Tuh. Banyak kan itu berarti ya. Karena kalau lo jual 100.000, 1.000 yang download aja udah 100 juta ya. Cing, boleh minum ya, Cing? Boleh, gue juga mau dah. Iya. Nama show-nya apaan? HIP namanya. HIP. HIP. Tanda seru. Itu artinya kan lo selalu ada kata-kata yang tidak bermakna. Iya. Nah, ini ada maknanya nggak? Ya, HIP itu sebenarnya terserah sih mau dimaknai apa, tapi itu dari namaku kan Hifzi Oir, tapi anak-anak tuh sering manggil aku hip gitu. Kayak kesel gitu sih. Jadi kan kadang-kadang tuh orang kalau nonton aku tuh kayak kesel karena terlalu aneh lah atau ya apalah gitu, stand up-nya nggak jelas lah. Nah, itu di situ sih hip. Biar simpel juga sih. Berapa jam? Jam paling, sejam lebih lah, sejam lebih. Ada openernya nggak? Openernya Aan Papeda namanya. Aan Papeda. Kenal, Cing? Sering dengar. Oh, sering dengar ya. Iya. Anak Jogja. Dia anak Jogja, betul. Tapi Papeda. Kan banyak yang dari Papua di sana, Cing. Kuliah, anak-anak Papua gitu. Dia masih menetap di sana? Masih. Masih. Promotor siapa nih?
Saya sendiri, Cing. Pantesan. Pantesan. Banyak kekhawatiran ya. Kalau ada promotor kan ya udah lo urusin aja. Iya. Gitu. Alasannya apa kan banyak sekarang promotor-promotor. Ada MLI, ada Panji, Comika, ada HH juga ya? Enggak ya? Atau si Bata, bahkan stand up Indonya juga punya. Yang di Jogja siapa? Jiro Luger paling. Zero itu si MLI ya? Iya, MLI. Tapi aku kan maksudku alhamdulillah gitu aku udah tahu bagaimana menjalani event gitu, Cing. Iya. Dari aku nikahan pun aku jalanin sendiri kan, dari dulu dari SMA aku suka bikin event gitu dari sendiri. SMA lu udah mulai nikah, bikin event nikah. Sampai 3 WO dulu, Cing. Enggak tuh, aku tuh emang suka gitu ngerancang-ngerancang sendiri dan kadang-kadang suka nggak percaya orang juga sih gitu ya, kayak semua tuh pengen dianuin sendiri lah gitu. Tapi alhamdulillahnya aku tuh emang udah punya orang-orang yang di Jogjanya dipercaya buat ngurusin. Jadi udah tahu ritme kerja mereka dah. Aku udah tahu nih orang bagus gitu. Habis itu insya Allah jalan lah gitu. Ya udah, orang ngapain daripada dipotong sama promotor-promotor itu, mending jalan sendiri gitu. Mending buat bagi-bagi ke anak-anak gitu. Ntar. Tapi beban pikiran lu kan jadi terbagi. Iya, nggak apa-apa. Tapi lo senang di situ senang. kan? Aku suka prosesnya. Iya, benar. Udah kayak ngurusin detail-detail apa dari poster gitu-gitu aja aku kadang-kadang masih mikirin sendiri gitu. Apa gitu. Dan posternya juga udah jadi di Instagramnya Hipsi juga gue udah lihat. Tanggal 1 Juni ya? 1 Juni, iya, Cing. Tanggal 1 Juni. Ini baru tayangnya dijual. Tanggal 4, berarti udah 3 hari nih. Siapa tahu tanggal 4 nih udah habis, betul. Tapi masih bisa beli yang pre-record. Yang beli pre-record. Iya. Kalau tanggal 4 habis 100 nih. 50 dulu, Cing. Nggak dikasih tahu, Ding. Nggak dikasih tahu. Kasihan harusnya. Aku nggak jual 100 dulu lah langsung. Nanti kan ada yang normalnya. Jadi pre-sale ada normal. Wah, berarti itu 50 lumayan, harganya berapa? Yang 200, Cing. Yang 50 tiket bisa lo dapetin dengan harga 200. Kalau nanti udah normal harganya jadi 2,5. 180. malah turun 2,5, beda 50 doang sih. 250 ribu. Iya. Kalau udah habis kan? Kalau udah habis. Semoga udah habis ya, Cing. Amin. Itu nunggu 50 habis apa ada batas waktunya? Kalau 50 habis udah ditutup. Oh, ditutup. Jadi nggak ada batas waktu ya. Selama itu belum habis ya masih bisa. Kategori pre-sale. Ada sampai tanggal berapa ya? Lupa saya juga. Ada tuh ntar di posternya sampai tanggal berapanya. Gitu. Iya, tapi sih insya Allah 50 itu saya yakin habis, Cing, di pre-sale pertama. Semoga, Cing. Karena lo yakinnya karena apa? Lo pernah juga bikin spesial kan? Spesial belum pernah. Bareng-bareng? Tapi tour. Iya, tour. Tour sama Wira sama Dana pernah. Berapa yang nonton? Macem-macem, Cing. Ada yang range-nya. Rata-rata sih 300, 400 gitu. Banyak berarti. Iya. Ya, ini tempatnya di mana sih? Di Yogyakarta. Ini di LIP, to be confirmed. LIP, Lembaga Indonesia Perancis. Berarti HIP di LIP. Iya, amin. Semoga fix ya. Soalnya tuh ini aku udah ngincar tempatnya itu dan udah aku DP sebenarnya. LIP ini? LIP ini dari 2020, Cing. Nah, aku tuh pengen bikin show tuh sebenarnya 2020. Cuman gara-gara pandemi nggak jadi. Nah, ini aku mundurin ke 2021 Oktober ini. Tapi DP belum lo ambil? Belum diambil. Iya. Balikin, LIP. Dia bentuknya gimana sih tuh? LIP itu hall aja atau gimana sih? Iya, hall gitu. Yang teater? Iya, teater gitu yang ke bawah gitu. Iya, enak banget. Aku seneng banget sih. Habis itu ruangannya menyenangkan lah. Pernah stand up di sana. Jadi kalau 100 pun udah prokes? Iya, udah prokes tuh. Itu buat 200 penonton. Dan aku cuma menjual 100. Dan dijual 50 dulu sampai habis dengan 200.000. Gue tuh suka ngitung-ngitungin terus tuh, Hip. Kalau misalnya lo taruhlah 200.000 ya, atau taruh 250.000 semua lo jual, 100 kan berarti 25 juta. Itu tercover semua biaya. Tercover sih, udah dihitung-hitung sih. Semua biayanya tercover. Dan sampai bikin videonya juga. Sampai bikin videonya juga iya, udah. Iya, kemarin AT 7.500.000 tercover juga bisa. Kalau di daerah masih bisa sih, Cing, segitu. Itu kayaknya juga udah untung sih segitu kayaknya. Udah untung malah ya? Kayaknya. Dan aku kan jual pre-record juga. Ya. Makanya biar nambahin itunya jadi
di pre-record itu. Iya. Ya hitung-hitung itu adalah biaya produksi untuk si pre-record ya. Dan sekarang kan ya bukan diuntungkan juga sih. Jadi kan alhamdulillah gara-gara ini kan jadi ada live streaming Iya. gitu-gitu kan pre-record ini. Jadi kalaupun nggak tour, sebenarnya orang bisa nonton ya tapi lewat pre-record ini gitu. Kalau harus tour kan harus kemana-mana. Pre-record udah ada harganya juga. Udah ada, Cing. Berapa? Yang di pre-sale pertama itu 75.000. Oke. Barengan tuh jualnya? Iya, barengan. Nonton langsung sama pre-record. Oh. Jadi yang menonton langsung silakan beli nonton langsung, yang pre-record silakan beli pre-record. Tapi tanggal pre-recordnya udah ada juga? Udah ada. 23 Oktober. Sedangkan Show-nya show-nya sendiri tanggal 13 Oktober. Tanggal sial itu. Yang mana? 13. Apa lo percaya akan hal-hal Enggak, saya tersebut? nggak percaya. 13 bukan angka sial buat Bukan, lo? itu hari pernikahan saya, Cing. Makanya saya pilih tanggal 13 Oktober. Mungkin buat istri lo itu tanggal sial lo. Kayaknya emang dia kalau malam suka nangis di pinggir. Ngapa ya? Nggak apa-apa. Udah sabar ya. Tahan-tahan ya. Iya. Dan itu bukan weekend, Cing. Hah, kenapa lo? Iya, aku maksain aja gitu karena tadinya kan pengen tanggal 7 hari Sabtunya tuh tanggal 15 kan. Udahlah nggak apa-apa. Kalau soalnya Jogja itu ada bukan budaya ya, maksudnya hari apapun eventnya tetap jalan pasti insya Allah kalau di Jogja. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nggak harus weekend. Berarti itu malam Jumat itu? Malam Kamis kalau nggak salah. Oke. Hari Rabu. Malam Kamis. Lo itu ulang tahun pernikahan lo? Ulang tahun pernikahan. Pas 13 Oktober itu? Iya. Oh, diambil momennya di situ. Momennya betul. Sama nanti insya Allah juga aku pengen ngeluarin single terbaru Kucing. Sendiri? Single Solo? lagu solo. Bukan bareng Pensil Alis? Bukan. Anjay. Di situ juga? Di situ juga insya Allah. Jadi kayak dibikin jadi satu momen gitu buat hadiah lah pernikahan buat istri gitu. Lagunya? Lagunya Udah jadi? belum lah, santai. Santai. Oh masih Oktober? Masih lama? Enggak, draftnya udah ada, abis itu Produksinya tema belum? ceritanya, produksinya tinggal direkam, abis itu liriknya tinggal nambah dikit gitu doang. Liriknya disesuaikan sama kondisi Disesuaikan. pernikahan aja Betul. nih. Sedih dong. Istri boros. Enggak. Sayang, kalau nonton jangan marah ya. Istri boros. Enggak, istriku kan boros. Buat anak mah nggak apa-apa. Iyalah buat Iya, anak. iya. Ada istilah itu value for money. Jadi Betul. memang kelihatannya kita gede ngeluarin uangnya, tapi ya itu pantas kita keluarkan duit segitu apalagi buat anak. Ngomongnya agak ragu tapi ya. Ragu, Dari iya. raut wajah. Gue nggak percaya juga sama itu, cuman gue selalu iya itu untuk menenangkan diri. Iya. Ya. Ada konsep katanya value Lucu for banget. value for money. Value for Jadi money. emang Iya, uang iya. mungkin terasa gede kita keluarin. Tapi ya itu emang pas untuk nilai uang segitu. Oh, gitu ya, Cing. Didapatkan sama Bener nih, Cing. ya apalagi kalau misal beliin mainan anak Iya, betul. mau belinya itu kadang-kadang harganya mahal banget gitu ya. Cuman cetak. Iya, betul. 400.000 Iya. gue mau cetak gitu. Ya tapi ya udahlah kita apa namanya ya? Apa itu? Direlain aja Relain karena aja, itu. betul. Kalau anak senang kita kan juga senang. Iya, betul. Cuman kalau bisa senang sama yang 100.000-an ngapain harus yang 400? Kalau bisa yang beli di warung Bakti Abri aja kenapa enggak sih? Kenapa harus di Mother Care gitu? Kan warung Bakti Abri goceng bisa. Iya. Mother Care emang gokil. Gokil Ya. Mother Iya. Care. Aduh. Mother Care tuh ada ILC tuh. Oh ya, Early Learning Center. Itu juga sih. Ya. Tuh. Aduh. Aduh. Kayak mana sekarang pasar mana tuh? Gembrong udah tutup lagi. Setiap mall ada lagi tuh. Dua ILC toko itu. Mana yang nggak ada sih? Iya. Nah itu salah satunya, Cing. Apa? Yang bakal aku omongin lah adalah itu. Ya, Sebagai tentang- seorang bapak? Sebagai seorang bapak, keresahan sebagai seorang suami gitu. Di show hip ini. Nah, itu biasanya belum lo keluar di materi-materi stand up lo selama Belum ini? keluar dimanapun itu. Itu ada bocoran tuh istri boros. Ntar dia marah, Cing.
Emang ini ya? Enggak boros. Lu Cuman di setir istri? agak-agak. Lebih bukan disetir sih, didiemin. Lu didiemin istri ya kalau Iya. Aduh, iya. Kadang-kadang memang kita suka itu apa ya, paradoks dalam diri kita tuh terjadi gitu. Sok-sok bahagia di luar ini, tapi sama istri sebenarnya kita ada remote control si istri. Makan aja dulu, Ben. Gua aja. Bukan makan soto. Jadi aku kan bukan makan nasi padang sama Rispo direkam, Cing. Kan aku lagi jalan ngecek rumah yang di Sepatan kan. Habis makan tuh siang, makan sate kambing. Karena sate kambing sama Rispo di story tuh pas makan sate kambing. Emang makannya dikit doang tuh saya, emang lagi kurang nafsu kan, cuma setengah gitu tapi sate kambing gitu. Habis itu pulang dari ngecek rumah, pulang makan lagi nasi padang. Nggak usah lu rekam-rekam kataku. Karena apa? Kan saya kan ada asam urat. Ntar kalau asam urat daripada sakit nggak diurusin nih gua, kata gua gitu. Udah nggak usah rekam-rekam, malah direkam-rekam sama dia. Abis itu lagi lapar banget gitu kan. Wah nambah nggak ya ini gitu. Nambah. Ca, lihat nih suami lu nambah nih gitu. Nakalnya saya nasi padang, Cing. Jadi ribut keluarga. Gara-gara nasi padang. Enggak, istri itu khawatir karena aku tuh Sakit kalau udah asam urat itu udah sampai nggak bisa gerak gitu pernah, Cing. Sampai yang di kasur aja gitu. Nah, istri itu ya jangan gitu ngerepotin semua juga kan. Nah, tapi kan kadang nasi padang, Cing ya. Iya kan, siapa yang bisa melok nasi padang dan es teh? Aduh. Kalau udah terbuka, waduh. Jadi bukan disetir lah itulah. Lo justru diperhatiin sama istri. Sebenarnya. Cuman jangan gitu-gitu banget ya. Tetap ya. Gue juga pernah masalahnya ini, anak-anak dulu belum pada kawin nih. Iya. Ada base camp di sana tuh. Dari ngomongin tentang inian pernikahan. Gue sok-sok ngasih ujangan gitu. Lo harus cari istri yang lo tuh harus cari istri yang bisa nyambung sama lo. Jadi apa yang lo mau tuh nggak usah lo omongin. Dan dia udah melakukannya secara rela gitu. Pokoknya gue lagi kasih ujangan terus bini gue telepon. Gue loudspeaker. Gue kan panggilnya Buya ya. Boy, pulang mandi. Drop. Tidak mandi yang masih diatur. Udah sosok kasih ujangan. Drop. Iya. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki ya. Kalau ini aja apa tuh, naruh anduk sembarangan di lo, termasuk yang itu gak? Wah iya, Cing. Nah ini yang aku bakal omongin tuh. Ya udah, macem-macem lah pokoknya. Wah jangankan naruh anduk, Cing. Iya. Kadang makan nih. Abis tuh kayak ada makanan jatuh dikit kan, ya udah biarin aja dulu ya, Cing ya. Ini dikit aja gitu. Ini mah disuruh rapihin gitu-gitu. Oh mungkin istri lo itu yang obsesif kompulsif. COD. CD ya. COD mah yang, ini saya buka ya, bego ya. Goblok ya. Iya itu. Mungkin itu dia, enggak? Ya ada juga mungkin apa cuma di makanan doang? Iya semua hal gitu. Mungkin salah satunya juga dia itu kayak sih. Gini nih lo nih nggak pas nih, harus di ini sedikit. Nggak segitunya sih. Cuman dia orangnya emang rapih banget. Habis itu ya ada kotor dikit langsung gitu. Dan aku tuh orangnya aku tuh nggak bisa yang kayak gitu. Maksudnya ya nanti santai aja gitu, ntar dirapihin tapi nanti gitu. Atau orang lain yang rapihin. Iya gitu. Atau ya kamu yang rapihin. Emang kita sebenarnya laki-laki juga suka kerapian sama kebersihan. Iya, tapi bukan kita. Bukan kita yang ngerjain. Iya betul. Ini gue masalah naro anduk. Betul. Naro anduk di kamar mandi. Nah ini kocak nih, istri gue kocak dia. Kalau dia anduk itu boleh dipakai 2 kali. Menurut dia tuh anduk tuh harus 2 kali. Kalau celana enggak. Sedangkan kalau menurut gue celana itu habis dipakai gantung aja dulu, besok gue pakai lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau anduk kalau menurut gue kan udah basah-basah, udah ini segala macem, udah nggak cuci lah harusnya. Iya.
Nah dia itu berbeda hingga kini itu masih jadi perdebatan. Masih jadi perdebatan. Mana yang lebih boleh dipakai 2 kali? Celana yang habis dipakai apa anduk yang habis dipakai? Kalau anduk kan udah apa ya? Demak gitu. Udah basah ya. Ya, kalau anduk kan bekas badan sendiri. Celana juga bekas badan sendiri. Emang gue pakein ke orang lain. Nah, tapi itu yang akan jadi salah satunya. Selain banyak hal sih yang lain juga dibahas sih. Ternyata memang menjadi suami atau menjadi ayah itu nggak pernah bisa kita bayangkan waktu kita kecil atau kita ini ya. Betul, Cing. Nggak kebayang gitu ternyata begini. Ternyata begini gitu. Jadi kayak nginget-nginget juga, oh ternyata ayah tuh dulu ngerasain kayak gini gitu. Kadang-kadang kan kita ngelihat tuh dari sisi ibunya doang gitu kan, karena kita yang dekat sama ibu gitu. Ternyata jadi ayah tuh kayak gini gitu sih. Ada gitu-gitunya sekarang tuh. Apa namanya? Perhatian ayah yang agak kurang ya kita ini ternyata dulu ya karena dia harus nyari duit segala macem ya. Iya harus. Terus gue juga ngerasa nih sebenarnya nih dulu orang tua kita tuh tahu kalau kita ngebohong, cuman karena dia kasih sayangnya dia ya udah dah lo gue maklumin kayak sekarang sama anak-anak. Anak lu umur berapa? Masih hampir setahun sih, Cing. Belum bohong sih. Belum bohong. Masa dia ngomong bohong. Masa dia bohong lu. Enggak, tapi dia enggak. Kan dia suka main-mainin lipstick gitu kan. Asal no, jangan. Ntar dia ngebalik gitu. Habis itu ntar dia nginin sendiri. Tapi harus ngebalik, nggak pengen diliatin. Nggak kelihatan. Iya, dan kita maklumi kan akhirnya. Iya, kan? Anak-anak kocak juga ya. Anakku itu juga tuh lucu. Yang gue inget bener nih, main umpet-umpetan nih, main sembunyi-sembunyian. Dia nggak sembunyi tapi dia ini apa namanya nutup matanya. Mata jadi ya seakan-akan kalau dia nggak bisa lihat sekitar orang-orang juga nggak bisa. Aduh, ya. Jadi HIP itu akan ada tanggal 13 Oktober karena ulang tahun pernikahan. Lo jadi udah ulang tahun yang keberapa nih? Ulang tahun ke yang besok itu berarti 2 ya, Bang Rahman ya? Tahu ada lo man. Lo pengulunya man. 2 Pengulu juga kagak apal juga ini. 2 tahun. Kan 2019 aku nikah. 2 tahun. Emang itu lo mau persembahkan buat istri lo? Iya. Aku rencananya Oktober dan udah buat pernikahan gitu. Iya. Kemarin waktu pandemi justru banyak anak-anak stand up yang rezekinya lebih banyak. Lo juga termasuk itu? Awal-awal agak ini sih, Cing, maksudnya job-job yang udah ada banyak di cancel gitu. Terus ya kayak yang rencana-rencana kayak pengen bikin spesial ini akhirnya banyak yang tercancel juga. Tapi semakin ke sini tuh semakin orang-orang mulai adaptasi gitu ya, kayak IO juga adaptasi, akhirnya ada event online gitu, ada kerjaan-kerjaan yang ya udah akhirnya kayak udah pakai prokes lah semuanya. Ya alhamdulillah sih. Kalau semakin banyak sih enggak juga, tapi ya alhamdulillah ya sama-sama aja sih. Ujungnya gitu. Padahal lo tinggal jawab sama deh, Cing, gitu udah. Awalnya kan susah gitu. Biar agak panjang, Cing. Lumayan durasi semenit nih kayaknya. Blip. Iya. Awal itu emang susah banget, Cing, tapi kesini sih itu udah alhamdulillah lah, udah kerjaan udah datang lagi lah. Iya. Lo termasuk yang pesimis apa yang orang ini apa optimis kemarin waktu di awal-awal pandemi? Optimis, aku mah selalu optimis, Cing. Langsung bikin plannya begini gitu. Kayak ntar bikin ini gitu. Kalau memang orangnya suka membuat rencana ya? Iya, pengen. Oh iya sih kalau dilihat dari sebegitu jauhnya Oktober lah sekarang udah siapin. Selain ini lo pernah mengorganize pertunjukan stand up orang? Kalau stand up orang nggak pernah, cuman kalau kayak dari SMA dulu kan bikin festival band gitu, bikin acara apa kayak di kampus juga ngelola satu event gitu juga pernah. Dan lo memang senang. Emang senang gitu. Ada darah-darah IO berarti? Iya, mungkin juga ada darah-darah IO-nya juga kali ya, Cing ya. Dan dulu tuh kalau waktu zaman SMA, SMP gitu kayak nginep di sekolah, ngerjain apa, bikin acara apa gitu sampai segitu-gitunya, Cing. Berhasil acara kita senang banget ya? Iya, betul, senang. Karang Taruna lo ikut gak? Karang Taruna enggak sih. Cuman nggak tahu kalau di perumahanku nggak ada Karang Taruna deh. Cuman anak-anak pemudanya ngumpul aja, cuman nggak dinamain Karang Taruna gitu. Cuman kalau misalnya bikin
17-an bikin gitu. Tapi nggak Karang Taruna gitu ya, kumpulan pemuda aja gitu. Tapi lo seneng tuh memang? Seneng Cing, bikin-bikin gitu Cing, aku Cing. Berarti SMA karena lo kuliah? SMP aku udah OSIS kan, bikin event. Oh, ya lo memang anak organisasi berarti lo. Iya. Jadi kerja udah pasti lo di komedi aja sekarang? Udah lo pastikan nih dalam hidup lo nih? Pengennya sih ya punya usaha juga Cing, maksudnya selain berkomedi punya usaha juga, jadi ya ada ininya lah, ada sampingannya lah. Tapi komedi sebagai ininya, apa namanya, yang utama? Ya, kan usahaku juga kayak misalnya usaha kaos gitu kan masih ada komedi-komedinya gitu-gitu sih. Turunannya lah. Turunannya, iya. Kopi juga masih? Kopi ini lagi istirahat bentar Cing. Botolnya masih ada? Botolnya, ngumpul Cing. Ngumpul di rumah Cing. Udah kayak pemulung Mas. Enggak, tapi kan aku ada yang di sini sama di Jogja. Nah, ntar itu pengen dipindahin Jogja aja semua karena aku bingung ngurusnya kan. Tapi aku bikin usaha baru. Apa? Usaha baju cewek istriku, Agora namanya. Agora. Udah mulai? Udah mulai. Ada Instagramnya juga? Ada Agora. Itu baju-baju cewek ibu-ibu? Ibu-ibu ya ibu-ibu sih. Ya anak-anak muda yang kayak istriku tuh. Ibu-ibu nggak sih kalau istriku? Ibu-ibu lah. Iya ibu-ibu lah. Ibu-ibu muda lah. Iya kayak gitulah. Sari-sari gitu? Iya, karena dia berhijab dan dia taunya juga baju-bajunya gitu, jadi iya. Dan dia soalnya dia suka gambar desain gitu, suka gambar. Emang ya, apa ininya? Background pendidikannya? IT. Enggak, dari dulu dia suka. Kalau baju tuh suka. Kayak komputer ya. Ada komputernya juga ya ngedesainnya. Oke, gitu. AutoCAD ya. Iya. Enggak, dia tuh dari dulu dia cerita suka misalnya baju gitu, dia gambar-gambar sendiri gitu, beli bahan sendiri gitu. Ya udah, akhirnya dia ya udahlah bikin usaha aja. Dan dia tuh pengen banget kerja Cing. Sedangkan aku nggak pengen istriku kerja gitu. Waduh. Kenapa emang? Soalnya aku dulu waktu kecil tuh ayah ibuku tuh sibuk banget Cing. Ayah tuh kan PNS, bahkan kayak ditinggal seminggu sekali gitu pulang. Ibuku juga dia guru, kayak pagi berangkat terus sore baru pulang gitu. Habis itu aku tuh sering banget dulu waktu kecil tuh di rumah tuh di depan kayak tidur gitu, kuncinya suka dibawa sama ayah sama ibu gitu. Habis itu kayak aku sering ditinggal ke rumah nenek gitu. Walaupun ya perhatian ayah ibu nggak berkurang sedikit pun sih, tapi aku nggak mau anakku kayak gitu yang ngerasain kayak hal yang sama kayak aku. Kan aku kalau misalnya lagi kerja gini kan, dan kerjaku kan nggak pasti juga kan Cing. Kadang-kadang ya bisa di rumah terus, bisa kadang-kadang juga bisa ya di luar terus gitu. Nah aku nggak pengen kalau aku kerja, istriku juga kerja gitu. Kapan ketemunya gitu sama anak? Aku nggak pengen kayak gitu sih Cing. Makanya ya aku ngusulin solusi sama dia. Ya udah bikin usaha aja kalau masih pengen melakukan kegiatan gitu. Dia pengen kerja tuh kerja kantoran gitu? Iya, dia soalnya dari dia kuliah itu emang kantoran mulu kan dia kerja. Udah kerja padahal? Udah kerja. Iya, udah biasa kerja soalnya. Iya, udah ngerasain dunia kerja, udah ngerasain ada aktualisasi diri gitu. Tapi terakhir dia resign sendiri sih, bukan gara-gara aku minta dia resign sebelum aku nikah. Ya tapi lo terus jejelin dengan informasi kayak gitu, gue sih pengennya ini gitu. Enggak? Sebelum nikah sih dikit lah. Nggak mungkin lah dia resign kalau nggak ada jejelan informasi, doktrinasi dari lo. Nggak, dia emang ada masalah juga di kantornya. Kebetulan ada masalah, habis itu pas mau ini. Itu akan dihadapi kalau nggak ada. Gitu sih Cing. Iya, palingan lo udah kasih, lo kepengennya istri di rumah, dia udah tahu. Udah tahu dia. Oh, gitu ya. Kerjaan padahal dulu udah lumayan lah gitu. Karena dia IT pasti posisi yang lumayan lah. Ya lumayan. Alhamdulillah. Begitu menikah udah nggak kerja sama sekali. Nggak kerja. Apalagi hamilnya juga nggak terlalu jauh. Anak sekarang udah umur hampir setahun. Yang harus full perhatian. Ya dia rela-rela aja sih. Rela sih. Walaupun kadang-kadang dia masih pengen kerja deh gitu. Kalau kerja ngurusin lo bareng? Kenapa Bang? Dia di manajer lu lah gitu, enggak? Kayaknya dia nggak mau juga deh, dianya nggak mau deh. Karena ribet juga soalnya. Kata dia, udah kamu manajerin aku aja. Enggak ribet kata dia gitu. Lo-nya? Dianya. Akunya enggak.
Soalnya kan kerjaan manajer kan Iya. ribet ngurus apa gitu. Iya, Malah nggak ke-handle juga ntar. Iya. Kerjaan yang mungkin kerjaan kita 15 menit ya di atas panggung ya. Cuman persiapan dari dealingnya, ngatur ini itunya juga itu bisa berhari-hari gitu. Iya betul. Dan dia nggak mau itu. Nggak mau dia aja. Tawarin presentasi yang gede dong. Apa? Tawarin presentasi yang gede. Ya orang semua di dia. Oh, Presentasi gede apa? pantesan dia nggak mau. Ngapain gue manajerin aja di gue. Ngapain dia? Jadi. Ini kalau keuangan lu memang semua kasih ke istri. Iya, aku kasih ke istri. Berangkat ini dimodalin lo. Aku megang, tapi aku megang nggak semua banget sih. Maksudnya masih megang lah. Buat ya jajan gitu, Iya. apa makan gitu, buat bensin bensin. segala macam operasional lo nggak minta dari istri. Iya, sempet tapi kayak kemarin udah lah semua aja lah gitu. Aku bawa berapa, tapi akhirnya jadi ribet gitu. Kadang-kadang kan mau misalnya lagi jalan sama anak-anak mau bayarin anak-anak makan Iya. gitu-gitu kan jadinya ribet kan. Ya udah, tetap bawa uang lah. Ada apa rekening yang dia nggak tahu. Tahu semua, Cing. Tahu semua. Iya. Apa yang nggak tahu? Yang satunya itu buat ini bayar Netflix paling. Iya. Tahu itu juga dia. Dia juga tahu. Enggak, Cing. Kadang kita suka selip-selip masalahnya. Nih ada uang yang Oncing ya. kalau Kalau dulu terus ketahuan. ketawa. Yang buat yang itu kata lo buat kan kita kadang-kadang perlu Buat bayarin makan teman-teman buat gitu-gitu ya. kesenangan kita Iya, sendiri gitu. dah gitu. Tapi kalau udah bisa diatur ya, gue megang segini, selebihnya lo itu lebih enak sih. Iya. Ya. Oke, kembali ke masalah show stand up hip. Pakai tanda seru. Hip pakai tanda seru, betul. Pakai tanda seru. Pakai tanda seru, Cing. Tanggal 13 Oktober 2021 di Jogja. Jakarta. Di LIP. Tapi Insya Allah, Lip, to be confirm. kalau nggak dapet LIP, gimana? Orang udah ini, oh ternyata tempatnya belum pasti. Gue mau beli dulu. Jangan digituin dong. Enggak. Jadi insya Allah kalau tempat insya Allah ada, Cing. Oh, Maksudnya pasti. kalau udah ada beberapa opsi pilihan yang lain juga. Tapi aku sih pengennya di Lip. Dan maksudnya udah ini juga kan, udah nge-DP juga nge-DP kan. juga. Paling kan nanti permasalahannya adalah kan kayak tiap kota kan punya peraturan yang beda-beda kan, Masing-masing, update iya. gitu-gitunya kan. Tapi kalau dari perizinan di Jogja emang udah bisa. Aku ngelihat dari Bang Panji. Bang Panji ini bulan Agustus kan. Habis itu si Coki juga bulan September. Kalau mereka jalan berarti aku juga jalan. Kalau dia nggak jalan, semua orang udah beli. Oh kayak Panji juga cuek ya. Iya, insya Allah jalan lah Bang Panji lebih inilah. Jadi ngorbanin Bang Panji dulu. Insya Allah Bang Panji pasti jalan, saya pun jalan. Iya, jadi masalah perizinan nunggu Panji ya. Panji jadi tolak ukur. Nah kemarin juga event Giro Luger udah bisa jalan gitu. Udah bisa jalan. Beberapa event udah jalan lah di Jogja. Jadi memang secara perizinan sih udah 90% deh. Iya, 90%. dan aku juga kan menghitung-hitung kan, makanya aku nggak terlalu dekat kayak bulan Juli, bulan Agustus kayak masih ya kayak gini kan pandemi gini, makanya aku sekalian sampai Oktober ya udah dijauhin gitu. Insya Allah lebih baik kan kondisinya. Iya. Dan penonton juga 100 lebih intim berarti tempatnya gede gak sih? Ya, untuk 200 tapi jadinya kan kuotanya 100 doang. Itu gimana jaraknya? Jaraknya ntar Atau ya yang di depan rapet, belakang kosong ya tetap sama aja ya di jarak ya kursi gitu lah, Cing. Itu lebih enak nonton sih sebenarnya lebih enak. Lebih enak depan rapat ya. sebenarnya, cuman kan ya gara-gara gini tetap pakai masker. Ntar juga aku kayaknya mewajibkan untuk ini deh, genos, Cing. Oh, ada, nah ya itu. Kalau di Jogja kan udah ada beberapa rumah sakit, udah banyak bahkan di Jogja yang bisa genos, dan genos kan murah kan, nggak kayak Berapa genos? genos itu 50 bisa, 50, 30 gitu. Tiket udah termasuk genos? Belum, mereka sendiri Oh, bawa suratnya berarti. bawa surat sendiri. Iya. Kayak mau naik pesawat sekarang harus swab dulu ya. Iya. Jadi paling nggak lo harus siapin duit 250.000 udah termasuk genos itu. Udah bisa nonton langsung. Kalau nggak mau genos, lo nonton yang 75.000. Iya, kalau mau lebih aman lagi gitu, ya pre-record itu nonton. Tapi nggak dapet
atmosfer suasana di sana. Betul, suasana ya nonton langsung kan gimana Jauh- beda ya jauh lebih jauh. Tapi untuk kan ini kan mungkin penonton juga khawatir, wah ini pasti banyak yang diedit nih nanti. Aku bisa pastiin yang pre-record itu nggak akan aku edit sedikit pun sih. Jadi yang aku stand up-nya ya nggak tahu kalau MC-nya kadang terlalu panjang atau apa nanti ya itu bisa diedit. Tapi kalau yang aku stand up-nya aku nggak akan edit sedikit pun. Jadi akan sama kayak nonton live streaming. Iya, ya mudah-mudahan lah berjalan dengan lancar. Amin, Cing Abdel. Makasih Iya. banyak Cing Abdel. Tanggal 1 ini tayang tanggal 4 jadi lo udah bisa beli dari sekarang. Mudah-mudahan belum habis karena dibuka cuman 50 untuk yang pre-sale ini. Ya, kalau pengen apa namanya mikir-mikir dulu masih ada kesempatan ya. Iya masih bisa. Masih bisa lu Masih diambil. bisa. Atau nabung dulu. Iya masih bisa ada yang kedua nanti ya. Masih ada yang kedua. Cuma normal. memang lebih mahal 50.000. 250. Oke, kalau gitu sampai jumpa di HIP tanggal 13 Oktober dan 2022. 23 Oktober. Dan 23 Oktober untuk yang nonton. streaming. Belinya, Cing, di www.beliyanga.com. Lu udah bikin lagi Website. gituannya. Lu bikin siapa yang bikin? Bisa, Cing, tenang. Lu juga yang bikin? Udah jadi bukan saya lah, adalah orang. Sunpras. Enggak, kenapa Sunrise. disebut? Enggak ada. Sunpras tuh ininya bagus-bagus ya. Iya, itu Apa aku tuh? yang posternya, yang kalau yang gambarin Imam, tapi kalau yang desain-desain Sunbras. Dia tuh bikin apa tuh kayak yang sekarang diposting-posting di bagaimana menjadi stand up comedian kan? Oh iya. Itu iya. juga menarik Bagus, dibacanya gitu. Oh dia bikinnya. Nah, www.beliyanga.com. .beliyanga.com. Jadi yang A ya. yang A. Itu websitenya jualan bajuku sebenarnya. Cuman bisa ditambahin fitur itu untuk jualan tiket. Anjay udah kayak Comika. Kenapa? Flyer insert kan? Iya ntar ini. Di tengah bisa ya, pas lagi Bisa ya. ini ya, pas lagi master ya. Ini dia. Ini dia. Kerjaan lagi kan. Tinggal masukin doang. Tinggal masukin doang. Kita masukin flyernya si Ate. Iya capek dah. Ate bulan Juli malah Bulan dia. Juli. Udah Banyak jalan. banget ini yang bikin, Cing. Iya. Siapa aja tuh? Ayo udah pada di sini dong. Ate. Dulu. Habis itu aku. Jawin kayaknya bikin juga. Jawin. Jawin. Ya. Susah Sulit ya? banget tapi Cing, aku Iya. pengen promo di dia aja belum dibales-bales dia. Iya. Cuma hoi gitu doang dibales. Parah luin. Tolong bilangin ke Jawin nih. Parah Jawin. Nggak Oke. apa-apa. Karena Dia kan jalan-jalan mulu Benar. Cing. Iya, kalau gue lihat dari Instagramnya memang jalan-jalan. Adventure ya? Adventure orangnya. Adventure ya. orangnya. Iya. Oke. Saya nggak bisa. Lo nggak suka jalan-jalan ya? Suka, tapi nggak bisa. Lebih sejam di luar aja, cepetan pulang. Ini bini lo tahu kan lo kesini? Tahu lah, Cing. Jangan, saya kencing aja lapar. Tahu jadi berantem. Rekaman kapan ya lo? Tahu Gitu. lah, tahu dia tahu semua kegiatan saya, Cing. Tahu semua. Lo pakai ini ya? Find my iPhone. Iya kayaknya. Cuman ke nasi padang doang dia. Kadang-kadang aku bilangnya tempat makan, bukan nasi padang. Aku di tempat makan nih gitu. Iya. Jadi siapa Eca ya? Eca, ya. Eca. Jadi kemungkinan nasi padang tuh banyak tetap makan, cuman ya mungkin yang jujur posting ya si Rispo doang. Yang lain mungkin bisa diatur sama Ifzi. Jangan posting ya. Gitu. Kalau Rispo kan nggak bisa diatur. Iya nggak bisa dia, nggak bisa diatur dia. Oke Ifzi, terima Ya, kasih sudah hadir sama-sama. sini. Mudah-mudahan sukses. Amin, ya Allah. Show spesial show HIP 13 Oktober 2021. Doain lancar ya Cing ya. Amin. Oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya. Dadah.